Dua negara besar asal Eropa yang secara mengejutkan gagal mengamankan tempat di ajang Piala Dunia U17 2025 akan menjadi topik utama dalam ulasan Raftel Sport kali ini. Ketidakhadiran dua raksasa sepak bola ini tentu mengejutkan banyak pihak, terlebih karena keduanya memiliki reputasi yang mentereng serta sejarah panjang dalam kompetisi sepak bola usia muda. Banyak yang tak menyangka mereka tak mampu menembus putaran final turnamen prestisius ini. Di tengah absennya dua negara elit tersebut, justru muncul kabar membanggakan dari Asia Tenggara. Timnas Indonesia U17 yang diasuh oleh pelatih Nova Arianto berhasil mencuri perhatian dengan lolos ke Piala Dunia U17 2025. Keberhasilan ini diraih setelah Garuda Muda menembus babak perempat final Piala Asia U17 2025, pencapaian yang patut diapresiasi dan menjadi catatan manis dalam perkembangan sepak bola Indonesia di level usia dini. Lalu, siapa sebenarnya dua negara Eropa yang gagal lolos ke Piala Dunia U17 tahun ini? Apa yang menyebabkan mereka tersingkir lebih awal? Temukan jawabannya secara lengkap dalam pembahasan eksklusif Raftel Sport kali ini. Dua Spanyol. Tim nasional Spanyol dikenal sebagai salah satu kekuatan besar di dunia sepak bola, terutama di level senior. Julukan La Furia Roja melekat erat pada skuad Matador yang pernah menorehkan prestasi gemilang, termasuk menjadi juara di berbagai turnamen bergengsi, dengan yang terbaru adalah keberhasilan mereka menjuarai Piala Eropa 2024. Namun, dominasi Spanyol di level senior tidak tercermin di skuad usia muda, khususnya di kategori U17. Timnas Spanyol U17 belum pernah meraih gelar juara di kompetisi besar. Bahkan, untuk edisi Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025, Spanyol U17 gagal lolos setelah hasil mengecewakan di babak kualifikasi. Dalam kualifikasi Piala Eropa U17 2025, yang sekaligus menjadi jalur untuk menuju Piala Dunia U17 2025, Spanyol tergabung di grup A4 bersama Jerman, Austria, dan Norwegia. Meski berstatus sebagai tuan rumah grup, performa Spanyol justru kurang meyakinkan. Mereka hanya finish di posisi ketiga dengan mengoleksi 4 poin, di bawah Jerman dan Austria yang mengisi 2 posisi teratas dan otomatis melaju ke Piala Dunia. Spanyol sempat membuka peluang dengan kemenangan 2-1 atas Norwegia. Namun, harapan mereka pupus setelah tumbang 2-3 dari Jerman dan bermain imbang 3-3 saat menghadapi Austria. Rentetan hasil tersebut menjadi penyebab kegagalan Spanyol mengamankan tiket ke putaran final. Kegagalan ini menjadi tamparan keras bagi pembinaan sepak bola usia dini di Spanyol dan menjadi pertanyaan besar bagi federasi. Mengapa generasi muda La Furia Roja belum bisa meneruskan kejayaan para seniornya? 1. Belanda. Timnas Belanda U17 sempat menunjukkan harapan dengan berhasil melangkah ke babak kedua kualifikasi Piala Eropa U17 2025, sama seperti yang dilakukan oleh Timnas Spanyol U17. Di fase ini, peluang untuk lolos ke Piala Dunia U17 2025 sebenarnya terbuka lebar. Ada 2 jalur yang bisa ditempuh. Finish sebagai juara grup atau menjadi salah satu dari 4 runner-up terbaik. Namun, mimpi Der Oranye Muda untuk tampil di panggung dunia harus kandas. Dari kedua skenario yang tersedia, tak satu pun mampu mereka wujudkan. Dalam grup yang dihuni oleh tim-tim tangguh seperti Portugal U17, Serbia U17, dan Hungaria U17, Belanda justru tampil di bawah ekspektasi. Mereka mengakhiri kompetisi dengan hanya 1 poin dari 3 pertandingan, menempatkan mereka di posisi juru kunci grup A4. Sementara itu, Portugal U17 berhasil keluar sebagai pemuncak klasemen grup dan secara otomatis mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan berlangsung di Qatar. Kegagalan Belanda ini cukup mencengangkan, apalagi mereka dikenal sebagai negara dengan sistem pengembangan pemain muda yang kuat dan kerap dijadikan panutan oleh negara-negara lain, termasuk Indonesia. Ironisnya, ketika Belanda justru gagal menembus turnamen usia muda paling bergengsi di dunia ini, Timnas Indonesia U17 justru tampil mengejutkan dengan berhasil lolos ke putaran final. Sebuah pencapaian yang menandai kemajuan pesat dalam pembinaan sepak bola muda Indonesia, sekaligus menjadi pembuktian bahwa kerja keras dan konsistensi bisa membuahkan hasil, bahkan melampaui negara-negara dengan tradisi sepak bola yang sudah mapan. Itulah tadi ulasan lengkap mengenai dua raksasa Eropa yang gagal melangkah ke Piala Dunia U17 2025. Ketidakhadiran Spanyol dan Belanda tentu menjadi kejutan besar, mengingat keduanya dikenal sebagai negara dengan tradisi kuat dalam sepak bola usia muda. Namun begitulah sepak bola, penuh kejutan dan tidak selalu berjalan sesuai prediksi. Di sisi lain, keberhasilan Timnas Indonesia U17 menembus putaran final menjadi secercah harapan baru bagi masa depan sepak bola nasional.
Ini adalah bukti nyata bahwa dengan kerja keras, disiplin, dan strategi pembinaan yang tepat, Indonesia bisa bersaing di level dunia. Jadi, mari terus dukung perjuangan Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025. Semoga mereka bisa memberikan penampilan terbaik dan membawa nama Indonesia harum di panggung internasional. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu nggak ketinggalan informasi terbaru seputar dunia sepak bola, khususnya perkembangan timnas Indonesia dan berita menarik lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasimu supaya selalu update saat video terbaru dari Raftel Sport tayang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.